Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Kau izinkan kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu dipelihara sama Tuhan. Sampai pada hari Sabtu pagi tanggal 27 November 2021. Ini semua karena anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, hari inilah hari yang diberkati Tuhan. Sebab Kau berfirman dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa Engkau sudah memberikan rancangan yang ada di dalam kehidupan kami. Rancangan masa depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, kami serahkan hidupku, tubuh, jiwa, rohku dalam tangan-Mu. Biar tangan Tuhan akan menyertai. Dan Kau berfirman dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, jangan bimbang. Engkau bersama kami dengan tangan kanan yang bawa kemenangan. Hidupku ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Dan kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Dan rencana-Mu Tuhan, haleluya, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, haleluya. Ku tak tahu Tuhan, haleluya. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan dan rencana-Mu, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 19, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, mungkin di ujung jadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allah-Mu, seperti yang dijanjikannya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Pada hari ini Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Amin. Tuhan Yesus akan memberkati kita hari ini, dan kita berada di dalam rencana Tuhan. Amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu, amin, haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Pada Sabtu pagi tanggal 27 November 2021. Waktu begitu cepat rasanya Bapak Ibu ya. Dari sejak 1 November 2021 kita sudah menginjak di hari ke-27. Ini semua karena berkat Tuhan, karena rancangan Tuhan, rancangan masa depan yang penuh harapan. Seperti
Dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ini jalan Tuhan yang dahsyat. Dunia tidak pernah memberikan rancangan buat kita, tapi dunia bisa akan menjerumuskan kita kepada maut. Tapi kalau Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan, dan tertulis semar pula dalam Ulangan 26 ayat 19, ini begitu indah ayat ini. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Amin, haleluya. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya oleh Tuhan. Jadi janji Tuhan luar biasa. Mari kita ada di dalam rencana Tuhan, kita ikuti dan kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku. Amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, rancangan masa depan penuh harapan, hidup yang diberkati Tuhan. Kata firman Tuhan, terpuji, ternama, dan terhormat turun buat setiap kita. Rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati, semua yang kita kerjakan diberkati, karena Tuhan bersama kita dan kita ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Biar hari-hari jangan pernah keluar dari rencana Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Karena dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, ada janji Tuhan akan diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah tipe orang yang taat, tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri, bergaul karib dengan Tuhan. Seperti pagi dan malam kita senantiasa bergaul karib dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Daripada kita hura-hura buat dunia, semuanya semu. Dunia semua akan lenyap, saudara. Kesenangan-kesenangan dunia, hari-hari yang kita lewati, waktu begitu cepat. Tapi begitu indah rasanya kalau hari-hari yang kita jalani. Saya begitu bahagia. Saya bisa penuhi komitmen nazar saya kepada Tuhan. Dari 1 Januari 2021 sampai detik ini, tanggal 27 November 2021. Di hari yang ke-330. Ini karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Dan kita meresponi kasih karunia Tuhan. Kita ikuti jalan Tuhan. Kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Maka hidup begitu indah bersama Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca kitab Hakim-Hakim pasal kedua. Puji Tuhan. Hakim-Hakim pasal pertama sudah kita lewati. Karena manusia begitu jahat. Manusia begitu jahat. Ya. Tuhan kirim para hakim-hakim. Mari kita buka Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu daripadamu. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, mengenangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan.
Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memilih negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gahas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Istoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka itu berlaku jahat, lebih jahat daripada nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain yang beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa itu melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firman-Ku. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaran bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Ayat 23 terakhir. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar rutin dari firman Tuhan. Kalau pagi hari perjanjian lama, kalau malam hari nanti kita baca perjanjian baru. Mari kita jaga kesetiaan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang rajin baca firman Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan, rajin kita taat kepada firman Tuhan, yaitu kita mau setia, kita mencinta Tuhan Yesus, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang selalu tegar tengkuk, hatinya keras. Sama juga dengan kehidupan orang Kristen. Maka firman Allah selalu disampaikan seperti saya memberikan firman Tuhan. Berbagai macam hamba-hamba Tuhan, segala macam hamba Tuhan sudah memberitakan firman Tuhan. Kita dengar, kita bisa lihat di YouTube. Dengan media masa ini, media sosial ini, kita sudah dengan segala macam cara Tuhan beritakan firman Tuhan. Tapi banyak orang Kristen, termasuk banyak manusia, melanggar. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Maka berkali-kali sampai Tuhan katakan di sini, dia Tuhan punya kuasa kan menciptakan hakim-hakim. Berbagai macam hakim diciptakan sama Tuhan. Tapi dasar bangsa Israel bandel, termasuk dasar orang Kristen, banyak anak Tuhan di muka bumi ini bandel, tidak mau taat. Padahal sebetulnya Tuhan kalau baca di ayat 18, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang mendesak dan menindas mereka. Tetapi, coba ini, apabila 19, apabila hakim itu mati, kembali mereka berlaku jahat, lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sama juga firman Tuhan melalui saya sebagai hamba Tuhan
diciptakan, saya diciptakan Tuhan. Berbagai macam hamba Tuhan diciptakan Tuhan untuk beritakan firman. Supaya semua manusia sadar bertobat. Jangan hidup di dalam kemauannya sendiri. Jangan berzina, yaitu berzina ada dua hal Bapak ya. Berzina jasmani, berzina rohani, spiritual zina. Kalau prinsipil jasmani, kalau Bapak Ibu selingkuh, berbuat dengan perempuan yang tidak benar, itu berzina jasmani. Itu berarti hatinya kotor, pikirannya kotor, perbuatan kotor. Sama berzina rohani di ayat 17. 17 ini berzina rohani. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan. Karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan Tuhan. Coba ini berzina rohani. Kalau kita datang kepada dukun, itu berzina rohani. Datang kepada paranormal. Atau kepada orang-orang yang tidak berkenan sama Tuhan. Kecuali kalau Bapak Ibu datang kepada hamba Tuhan. Minta doa kepada hamba Tuhan. Supaya membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu cerita yang lain. Melalui imam-imam seperti bangsa datang kepada Musa. Demikian kita datang kepada Tuhan Yesus. Kalau sudah lemah mungkin imannya datang minta doa kepada hamba Tuhan. Tapi sebaiknya Bapak Ibu langsung datang kepada Tuhan Yesus. Yang menyempurnakan iman kita. Oleh karena itu mari melalui firman Tuhan. Saya tidak pernah bosan selalu mengajar firman Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel ini tegar tengkuk. Kita tiap hari memakai firman Tuhan selalu disampaikan. Sebab kata Ulangan pasal 6. Firman Tuhan berulang-ulang itu harus disampaikan saudara. Berulang-ulang saja masih banyak Bapak Ibu tuh bandel tidak mau taat kepada firman Tuhan. Coba ini. Saya mau baca Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Lihat berbaring mau tidur. Malam, pagi. Kita selalu sebagai hamba Tuhan. Bapak, saudara sebagai anak-anak rohani. Anak-anak dari Tuhan Yesus. Sebagai domba-domba yang digembalakan. Termasuk saya. Sebagai domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Selalu diisi, dikembang oleh firman Tuhan. Jangan pernah berhenti. Maka saya tidak pernah bosan selalu berkata, mari kita ikuti jalan Tuhan. Jangan pernah kita menjadi orang yang bandel. Jangan sampai keras kepala seperti bangsa Israel ini. Begitu hakim mati, langsung mereka bandel lagi. Contoh, Bapak Ibu keluar dari gereja. Ya, banyak orang Kristen keluar masuk gereja, tapi tidak ada pertumbuhan imannya. Kenapa? Menjadi Kristen-Kristenan. Tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak menempatkan Tuhan sebagai kepala. Seperti dalam Matius 8 ayat 20. Kenapa ini terjadi? Bangsa Israel tegar tengkuk. Termasuk orang Kristen sampai detik ini. Banyak orang Kristen mempermainkan Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Kenapa? Ini ayatnya. Matius 8 ayat 20 demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya. Serigala punya liang dan burung punya sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Banyak orang Kristen termasuk para hamba Tuhan. Termasuk setiap kita lah. Jujur saja. Ya, seringkali kita tidak menghargai Yesus. Tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Seperti di sini. Banyak orang itu serigala punya liang. Burung punya sarang. Dunia diutamakan. Kalau baca WhatsApp. Ya, kita dengar berita-berita orang ya. Itu kita utamakan. Tapi suruh baca Alkitab. Tidak pernah mau baca Alkitab. Tidak mau berdoa. Selalu ikuti daging-daging. Ini tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Tapi melalui firman Tuhan yang kita dengar, mari membentuk sifat kita, karakter, watak kita, perilaku kita. Supaya standarnya firman Tuhan. Kenapa? Karena suatu hari kelak dunia akan lenyap Bapak Ibu. Maka hari-hari yang kita jalanin ini, isilah dengan kebenaran Tuhan. Jangan mau karyanya sendiri seperti bangsa yang tegar tengkuk. Hanya mati dimakan oleh malaikat maut. Dibinasakan. Tapi melalui firman Tuhan hari-hari kita dengar. Mari kita mau berada di dalam kasih karunia Tuhan. Senantiasa kita pelihara firman Tuhan. Kita mau turuti firman Tuhan. Kita mau ikuti jalan Tuhan. Saya kasih ayat penutup. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita cari dahulu kerajaan Allah. Bicara kerajaan Allah. Bicara adalah rajanya. Yaitu Tuhan Yesus sebagai raja di segala raja. Dan mencari kebenaran Tuhan. Itu utamakan Yesus. Kita mencari firman Tuhan karena dasarnya kita cinta Tuhan. Kita cari sumbernya yaitu Tuhan Yesus. Dan kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Maka indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka hidup kita diberkati. Rumah tangga diberkati. Pekerjaan diberkati. Pelayanan kita diberkati. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya.
Karena Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Dan hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau ibadah semua setiap mana Tuhan. Ibadah onsite online. Kita mencari Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau perjumpaan dengan Tuhan, perkara besar terjadi. Yang sakit disembuhkan. Yang datang segala macam pergumulan, ada kemenangan. Karena di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus juru selamat kita. Maka Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku. Dua Tuhan Yesus tolong kita semua. Kini ku melihat dan ku merasakan rencana-Mu. Tuhan Yesus punya rencana indah. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku, haleluya, puji Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan rencana-Mu, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan rencana-Mu, amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan rencana-Mu, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku, Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, berjaga dan berdoa. Rencana Tuhan indah dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.